Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pagi. Selamat datang di podcast Birokrasi dari Tim Bicara, ruang ngobrol santai tapi serius soal tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur. Saya Devi dan hari ini kita bahas topik yang lagi hangat, Smart Government. Bersama saya ada Cindy, program medis terampil, ada Tuni, perawat terampil, dan ada Remy, perawat laboratorium kesehatan terampil. Selamat datang kawan-kawan. Datang. Halo Devi, halo kawan-kawan semua. Halo Cindy. Bisa ngobrol soal ini. Beltim itu sebenarnya punya banyak banget cerita menarik soal smart government. Ada yang membanggakan, tapi ada juga yang jujur harus kita masih perlu perbaikan. Betul, dari riset yang saya lakukan, Beltem itu menarik justru karena karakternya sebagai kabupaten kepulauan dengan sumber daya yang terbatas, tapi tetap mencoba berinovasi. Ini membuat kasusnya relevan untuk kita pelajari bersama. Di sini saya bukan untuk promosi dinas ya. Di sini saya untuk cerita apa adanya yang berhasil kita rayakan, yang gagal kita jadikan pelajaran, karena birokrasi yang sehat itu harus mau jujur sama dirinya sendiri. Persis itu semangat podcast kita hari ini. Kita mulai dari yang membanggakan dulu, good track. Jadi kamu punya contoh pertama. Oke, saya mau angkat inovasi yang menurut saya cukup konkret dan berdampak langsung, yaitu elektronifikasi transaksi penerimaan daerah atau ETPD di Beltim. Jadi, pada tahun 2002, Pemkab Belitung Timur resmi menggandeng Link Aja sebagai mitra digitalisasi transaksi keuangan daerah. Artinya, warga Belitung Timur bisa membayar pajak, distribusi, biaya layanan kesehatan, pendidikan, bahkan transaksi di sektor pariwisata. Semuanya lewat satu platform digital tanpa harus antri pegang uang tunai. Ini saya rasakan sendiri dampaknya di internal. Sebelum ETPD ini berjalan, ada celah transparansi yang cukup besar di proses penerimaan daerah. Uang tunai punya banyak jalan yang tidak selalu terdata dengan baik. Begitu transaksi masuk ke sistem digital, setiap rupiah yang masuk tercatat bisa diaudit dan real time. Pimpinan bisa pantau kapan saja dari dashboard. Nah, yang menarik dari konteks Beltim adalah ini bukan sekedar soal efisiensi. Ini soal inklusi. Beltim itu kabupaten kepulauan. Ada masyarakat di wilayah-wilayah yang aksesnya ke kantor pemerintah itu tidak mudah. Dengan digitalisasi transaksi, warga di daerah terpencil pun bisa membayar retribusi tanpa harus datang ke Manggar. Dan ini sejalan langsung dengan visi Bupati Beltim, Bangkit Berdaya. Apa kunci keberhasilannya menurut kalian? Ada beberapa hal. Kemitraan strategis dengan pihak yang sudah punya ekosistem luas. Link Aja sudah punya lebih dari 82 juta pengguna nasional. Nah, dan jutaan titik sektor tunai termasuk di wilayah Beltim. Jadi, Pemkab tidak perlu membangun infrastruktur dari nol. Kedua, komitmen pimpinan dan daerah, Bupati Burhanuddin ini, sorry, dikatin aku. Silakan dulu. Jadi tidak nyebut apa Pak Burhan? Apa? Iya, ada apa? Dengan kita kan Anak juara sini. Jadi apa ini? Apa yang bapak? Apa sih kan? Tapi tidak. Siapa ini? Burhan. Ganti apa aja? Apa-apa lah kalau. Ya apa? Apa lah? Iya. Apa nama apa? Marudin Muten. Kamarudin Muten. Ya, Marudin Muten. Parah, Wak. Dua anak buah, tak tahu lagi apa. Parah. Oke, lanjut ya. Ada beberapa hal pertama. Maaf ya. Ada beberapa hal. Kemitraan strategis dengan pihak yang sudah punya ekosistem luas. Link Aja punya lebih dari 82 juta pengguna nasional dan jutaan titik sektor tunai termasuk di wilayah Beltim. Jadi, Pemkab tidak perlu lagi membangun infrastruktur dari nol.
Kedua, komitmen pimpinan daerah yang nyata, Bupati Kamarudin Muter langsung menyambut kerjasama ini dengan menempatkannya sebagai bagian dari agenda prioritas. Ketiga, ini menjawab masalah nyata, kebocoran penerimaan daerah dan ketidaknyamanan warga bayar tunai, bukan sekedar gimmick digital. Nah, dari perspektif manajemen ASN, ini kasus yang sangat relevan. EPTD memaksa ASN di bidang keuangan dan pelayanan publik untuk meningkatkan literasi digital mereka secara berlangsung. Bukan melalui pelatihan teori, tapi karena sistem kerjanya sendiri yang berubah. Ini yang disebut on-the-job digital transformation. Dan ini selaras dengan profil smart ASN yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Satu hal lagi, ini membangun kepercayaan publik. Ketika warga tahu bahwa uang yang mereka bayarkan masuk ke sistem yang transparan dan bisa diaudit, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah meningkat. Dan kepercayaan itu adalah modal sosial yang sangat berharga bagi birokrasi. Kunci keberhasilan ETPD Beltim. Yang pertama, kemitraan dengan platform digital yang sudah punya infrastruktur luas. Kedua, komitmen dan dukungan langsung dari Bupati Beltim. Ketiga, menjawab masalah nyata seperti kebocoran penerimaan dan keterbatasan akses warga. Yang keempat, mendorong literasi digital ASN secara praktis. Yang kelima, membangun kepercayaan publik melalui transparansi transaksi keuangan daerah. Baiklah, berarti kedua, ini apa yang kamu mau angkat dari Beltim? Saya mau angkat dua inovasi yang saling berkaitan, yaitu aplikasi ETPP dan portal Lawang Beltim. ETPP adalah aplikasi yang dikembangkan di Diskominfo Beltim untuk mengolah tambahan penghasilan pegawai secara digital, efisiensi, kinerja harian ASN, hingga otomatisasi perhitungan tunjangan. Semuanya terintegrasi dan terhubung ke portal resmi Lawang Beltim. Ini bukan sekedar digitalisasi atensi biasa, ini menyentuh langsung soal transparansi remunerasi ASN. Saya mau cerita sedikit. Sebelum ETPP, perhitungan TPP itu rawan interpretasi. Siapa yang rajin, siapa yang tidak. Itu sering bergantung pada laporan manual yang bisa dimanipulasi. Setelah ETPP berjalan, sistemnya yang bicara. Data kehadiran, kinerja harian, semuanya tercatat otomatis. Dan itu membuat ASN yang memang bekerja keras merasa lebih dihargai. Ya, yang saya banggakan dari proses ini adalah ETPP itu dibangun sendiri oleh tim Diskominfo Beltim, bukan beli jadi dari vendor luar. Ini menunjukkan kapasitas teknis internal yang memegang sudah mulai tumbuh, dan setelah diserah terimakan ke BPKPD, ada komitmen untuk terus dikembangkan dan didampingkan. Ini model kolaborasi antara DPD yang sehat. Apa kaitan ini dengan manajemen ASN secara lebih luas, Suni? Ini berkaitan langsung. ETPP itu secara tidak sadar menerapkan prinsip manajemen kinerja berbasis data yang merupakan inti dari reformasi birokrasi. Ketika tunjangan dikaitkan dengan kehadiran dan kinerja yang terukur secara digital, ASN terdorong untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ini sejalan dengan nilai ASN berakhlak, khususnya pada aspek akuntabel dan kompeten. Dan dari sisi Lawang Beltim sebagai portal terpadu, itu adalah wujud nyata prinsip one-stop service. Warga cukup ke satu pintu digital untuk semua layanan pemerintah. Dan yang paling saya apresiasi, Beltim juga sudah mulai serius dengan SPBE-nya. Diskominfo bahkan sudah menjalani audit TIK terhadap aplikasi mereka tersebut, termasuk aplikasi Selina di Dukcapil dan jaringan Beltimnet. Ini menunjukkan Beltim tidak hanya membangun sistem, tetapi juga mulai membangun budaya tata kelola digital yang akuntabel. Kunci keberhasilan ETPP dan Lawang Beltim adalah yang pertama, dibangun oleh kapasitas teknis internal Diskominfo Beltim. Yang kedua, menerapkan manajemen kinerja berbasis data untuk ASN. Yang ketiga, kolaborasi antara OPD yang sehat.
Yang keempat, Lawang Beltim mewujudkan one-stop digital service untuk warga. Yang kelima, sudah masuk tahap audit TIK. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang perlu kita jujur. Ini kamu bilang tadi mau cerita apa adanya, perspektif. Sama perspektif, apa yang mau kamu buka, Fedy? Baik, saya mulai dari yang paling terasa di lapangan. Resistensi ASN terhadap adopsi sistem digital. Beltim sudah punya banyak sistem, ada aplikasi absensi, ada sistem pelaporan, ada portal layanan, tapi faktanya masih banyak aparatur yang enggan menggunakannya, sebagaimana masih pilih WhatsApp atau bahkan catatan manual untuk laporan harian. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak mau berubah. Ini bukan rahasia, tetapi sudah masuk jurnal penelitian. Saya bisa konfirmasi dari riset. Ada penelitian yang secara spesifik menyebutkan bahwa di Belitung Timur banyak aparatur yang masih enggan menggunakan sistem elektronik, dan ini diakui menjadi salah satu hambatan utama transformasi digital PBE di sana. Eksistensi organisasi itu nyata dan bukan sekedar masalah teknis, ini masalah budaya birokrasi. Dari sisi teknis, saya bisa tambahkan, sekali sistem sudah dibangun dengan baik, tapi karena tidak ada pendampingan adopsi yang serius, penggunaannya langsung turun setelah bulan pertama peluncuran. Orang kembali ke cara lama yang sudah nyaman, dan ini menciptakan data yang tidak valid di sistem, karena yang masuk ke platform hanya sebagian, bukan data real. Apa penyebab utamanya menurutmu? Ada beberapa lapisan. Pertama, ketakutan terhadap transparansi itu sendiri. Sistem digital membuat kinerja terlihat dan tidak semua orang siap untuk itu. Yang kedua, minimnya pelatihan yang berkelanjutan. Dan sekali saat peluncuran tidak cukup, ASN butuh pendampingan jangka panjang. Yang ketiga, tidak ada konsekuensi nyata bagi yang tidak menggunakan sistem. Kalau tidak pakai sistem pun tunjangan tetap cair dan jabatan aman. Untuk apa repot? Dan yang keempat, ketidakpercayaan pada sistem. Kalau ASN senior tidak percaya data di sistem akurat atau aman, mereka tidak akan mau pakai. Saya mau jujur satu lagi, kadang resistensi itu datang dari level menengah ke atas, bukan dari bawah. Staf muda justru banyak yang antusias dengan sistem baru. Tapi kalau kepala seksinya sendiri masih kirim laporan lewat kertas, anak buahnya ya ikut cara yang sama. Jadi ini soal kepemimpinan di level tengah yang belum sepenuhnya berkomitmen. Terus alternatifnya, penyelesaiannya seperti apa? Pertama, jadikan pengguna sistem sebagai syarat, bukan pilihan. Kaitkan langsung dengan TPP atau penilaian kinerja. Kalau sistem sudah ada tapi tidak memengaruhi remunerasi, adopsinya akan lambat. Kedua, bangun program digital champion di setiap OPD. Tunjukkan satu ASN per unit yang bertugas mendampingi rekan-rekannya. Beri mereka insentif, bukan hanya tugas tambahan. Dari sisi manajemen ASN yang lebih sistemik, masukkan kompetensi digital sebagai komponen penilaian SKP. Kalau kemampuan menggunakan sistem digital sudah jadi bagian dari penilaian kinerja formal, maka adopsinya akan jauh lebih cepat, dan ini sebenarnya sudah ada landasannya dalam regulasi. Tinggal diimplementasikan dengan konsisten di level daerah seperti Beltim. Dan yang tidak kalah penting, pimpinan harus jadi contoh pertama. Kalau kepala dinas sudah pakai sistem, login setiap hari, approve lewat sistem, bawahannya otomatis ikut perubahan budaya itu menular dari atas. Penyebab kegagalan resistensi ASN terhadap sistem digital Beltim. Yang pertama, ketakutan terhadap transparansi kinerja. Yang kedua, pelatihan hanya sekali saat peluncuran, tidak ada pendampingan berkelanjutan. Yang ketiga, tidak ada konsekuensi nyata bagi ASN yang tidak menggunakan sistem. Yang keempat, resistensi justru kuat di level middle management, bukan staf muda. Yang kelima, ketidakpercayaan pada keakuratan dan keamanan data di sistem. Alternatifnya, yang pertama, kaitan penggunaan sistem langsung dengan TPP dengan penilaian kerja. Yang kedua, bentuk digital champion per OPD dengan intensif yang nyata.
Yang ketiga, masukkan kompetensi digital ke komponen SKP formal. Yang keempat, pimpinan wajib jadi pengguna pertama dan teladan adopsi sistem. Perspektif kedua, Cindy, kamu mau angkat isu apa, Cindy? Menurut saya ini yang paling memusingkan bagi saya sebagai orang yang berkecimpung di digitalisasi pemerintahan, yaitu fragmentasi aplikasi dan rendahnya integrasi sistem di antara OPD Deltim. Setiap OPD bisa punya aplikasinya sendiri. Ada yang bikin sistem pelaporan sendiri, ada yang punya basis data sendiri, ada yang masih pakai spreadsheet Excel yang tersimpan di komputer masing-masing. Akibatnya, data yang sama bisa berbeda di antar instansi. Laporan lintas OPD jadi pekerjaan manual yang memakan waktu berminggu-minggu dan tidak ada satupun orang yang melihat gambaran besar Beltim secara real time dari satu dashboard. Ini bukan cerita fiksi. Saya pernah berada dalam situasi di mana 3 OPD berbeda diminta menyajikan data infrastruktur yang sama untuk satu persatu koordinasi. Dan ketiganya punya angka yang berbeda. Karena sumber datanya memang beda, cara masuknya beda, waktu update-nya juga beda. Disinilah keputusan jadi tidak optimal karena basisnya data yang tidak sinkron. Ini berkaitan langsung dengan indeks SDBE Beltim yang perlu terus ditingkatkan. Kepala Bidang Aptika di Kominfo Beltim sendiri sudah mengakui bahwa SDBE sudah masuk di KU daerah dan target peningkatan indeks itu sedang dikejar. Tapi indeks SDBE tidak bisa naik kalau antar OPD masih jalan sendiri-sendiri. Interoperabilitas sistem itu persyarat, bukan pilihan. Terus apa penyebabnya menurutmu, Cindy? Menurut saya ada 3 akar utama. Pertama, tidak ada arsitektur sistem informasi daerah yang disepakati bersama. Setiap OPD membangun sistemnya berdasarkan kebutuhan sendiri tanpa standar yang sama. Kedua, ego sektoral antara OPD. Data dianggap milik dinas masing-masing, bukan aset bersama pemerintah daerah. Yang ketiga, rotasi pegawai yang cepat, transfer pengetahuan. Kalau admin sistem ganti, seringkali dokumentasinya tidak ada dan sistem jadi terbengkalai. Dan ada masalah yang lebih dalam lagi, tidak ada tata kelola yang data yang formalisasi di level Pemkab Beltim. Siapa yang bertanggung jawab atas kualitas data? Siapa yang memastikan data OPD A dan OPD B bisa dibandingkan? Tanpa wali data yang jelas dan berwenang, fragmentasi itu akan terus terjadi. Dan saya mau menambahkan faktor yang sering diabaikan. Anggaran pemeliharaan yang selalu jadi korban efisiensi. Pas APBD diketat, pos pemeliharaan sistem digital sering dipotong duluan, padahal membangun sistem tanpa memeliharanya itu seperti beli mobil tapi tidak pernah servis, lama-lama akan mogok juga. Terus solusinya bagaimana? Dan yang paling praktis dari saya, jadikan update data di sistem sebagai bagian wajib dari SOP kalian. Konsekuensinya kalau tidak dilakukan, barulah sistem itu benar-benar hidup. Penyebab kegagalannya yang pertama, ego sektoral, data dianggap milik OPD masing-masing. Yang kedua, rotasi pegawai cepat tanpa transfer pengetahuan dan dokumentasi sistem. Yang ketiga, tidak ada wali data resmi yang bertanggung jawab atas kualitas dan integrasi data. Alternatifnya, yang pertama, wajibkan review Diskominfo sebelum OPD membangun aplikasi baru. Yang kedua, formalisasi jabatan pengelola dan di setiap OPD dengan tugas dan wewenang jelas. Baiklah, luar biasa. Terima kasih Cindy, Suni, dan Reni sudah berbagi perspektif yang jujur dan berharga hari ini. Untuk semua yang mendengarkan podcast ini, khususnya rekan-rekan SN Belitung Timur, smart government itu dimulai dari kita masing-masing, dari sistem yang kita pakai dengan sungguh-sungguh hari ini, dari data yang kita ini dengan benar, dan dari layanan yang kita berikan dengan hati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat membangun Beltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.